Selamat datang di channel ini, mohon dibantu subscribe, like dan komen. Kali ini Mimin mau membacakan novel terbaru dari Alta TV, Menantu Pahlawan Negara. Bab 26 sampai bab 30. Bab 26 bertemu Jenny lagi. Juna buru-buru mengelap keringat dinginnya. Dia tidak seharusnya bersikap terburu-buru. Kedepannya, setelah Ardika tinggal di Villa Cakrawala, Juna masih punya banyak kesempatan untuk mendekatinya. Baik. Saya akan segera menyiapkan kontrak jual beli. Melihat Ardika mengangguk, Juna pun pergi dengan lega. Aku pergi ke toilet dulu, ucap Ardika kepada Jessica sebelum berjalan pergi. Jessica tentu saja tidak mengikutinya. Oh, bukankah ini Ardika yang berpura-pura menjadi direktur utama? Kenapa datang ke toko perabot Ultima? Ketika Ardika ingin masuk ke dalam toilet, suara wanita yang sinis pun terdengar. Jenny berjalan ke hadapan Ardika dengan sepatu hak tinggi serta menunjukkan ekspresi hina. Ardika tidak memiliki kesan baik dengan wanita ini. Awalnya, dia tidak ingin memedulikannya, tetapi melihat Jenny yang ingin menghalanginya, Ardika pun tersenyum dan berkata, "Aku datang bertemu dengan Juna untuk memilih perabot rumah. Ada apa?" Jenny menunjukkan ekspresi hina. Beraninya seorang pecundang seperti Ardika pamer di depannya. Jenny tentu saja tahu Juna adalah manajer umum grup Bumantara. Hari ini, dia datang untuk wawancara posisi sekretaris manajer umum grup Bumantara. Juna bilang kalau dia harus menemani satu orang penting di toko perabot Ultima, sehingga menyuruh Jenny datang ke tempat ini. Jenny pun tersenyum sinis. Toko perabot Ultima hanya menjual perabot kelas atas. Semua perabot dirancang untuk villa mahal, harganya juga mencapai puluhan miliar. Ardika, kamu lucu juga. Kamu datang membeli perabot dengan Pak Dennis. Memangnya orang miskin sepertimu sanggup membelinya? Jenny menyilangkan tangannya di dada, lalu berkata sambil tersenyum, "Ardika, kamu pasti datang mencari pekerjaan, kan?" "Betul juga, seorang pecundang sepertimu nggak punya apa-apa lagi setelah menghabiskan utang budi direktur utama grup Angkasa Sura. Kamu hanya bisa menjadi seorang satpam." Ardika melirik dokumen CV yang dipegang oleh Jenny, kemudian tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu juga datang mencari pekerjaan? Sebagai seorang karyawan, kamu malah merendahkan karyawan lain." Aku adalah sekretaris manajer umum, tentu saja lebih tinggi jabatannya dari seorang satpam sepertimu." Jenny berkata dengan sombong, "Oh ya, kalau kamu jadi satpam di tempat ini, jangan bilang kamu kenal denganku. Aku nggak akrab denganmu." Ardika malas berdebat dengan wanita ini. Dia pun melambaikan tangannya dan berkata, "Cukup, kamu boleh pergi. Jangan menggangguku." Jenny berkata dengan kesal, "Beraninya kamu menyuruhku pergi. Lihat saja, aku bisa mengusirmu sekarang dan membuatmu kehilangan pekerjaan satpam. Biar kamu kelaparan sampai mati." Jenny langsung berteriak, "Satpam! Satpam!" Dua orang satpam pun berlari mendekat. Jenny menunjuk Ardika dan berkata dengan marah, "Aku adalah sekretaris Pak Juna. Cepat usir orang ini." Dennis yang merupakan bos toko perabot adalah adik sepupu Juna. Jadi, Jenny pun menganggap tempat ini sebagai daerah kekuasaannya. Kedua orang satpam itu melihat Ardika dengan ragu. Tadinya, mereka melihat Juna dan Dennis menemani Ardika di toko perabot ini. Lalu, Jenny juga adalah sekretaris manajer umum yang baru. Ketika mereka sedang ragu, Jessica yang mendengar kehebohan pun datang. Juna dan Dennis juga berlari kemari. Juna tidak memperhatikan yang lain, dia segera berlari ke depan Ardika, lalu berkata, "Pak Ardika, ini adalah kontrak jual belinya. Setelah ditanda tangan, kontraknya akan efektif. Satu set perabot itu akan menjadi milik Anda." "Pak Ardika, saya akan menyuruh orang untuk mengantar perabotnya ke Villa Cakrawala," ucap Dennis. Jenny yang mendengarnya pun terkejut, dia langsung berseru, "Ardika, kamu." Jenny tidak percaya kalau Ardika benar-benar datang membeli perabot. Juna yang menyadari keberadaan Jenny pun bertanya, "Siapa kamu?" "Teman istriku," jawab Ardika sambil berjalan ke dalam toilet. Ternyata temannya Nona Luna. "Oh, kamu membawa dokumen CV, jadi kamu yang datang melamar posisi sekretaris manajer umum, ya? Kamu lulus." Bab 27 Aku tidak akrab dengannya. Melihat Juna mengambil dokumen CV-nya, Jenny merasa sangat senang. Dia menatap Ardika dengan mata terbelalak. Jenny langsung lolos wawancara hanya karena satu kata dari Ardika. "Siapa sebenarnya orang ini?" Ardika sudah masuk ke dalam toilet, tetapi suaranya tiba-tiba terdengar dari dalam.
Aku nggak akrab dengannya. Seketika, wajah Jenny dipenuhi ekspresi putus asa. Sebab dia melihat Juna merobek CV-nya. Pak Ardika, hati-hati di jalan. Ketika Juna dan Dennis mengantar Ardika keluar dari toko perabot Ultima, dia melihat Jenny diusir keluar oleh 2 orang satpam. Melihat Ardika duduk di dalam mobil bersama Jessica, Jenny langsung mendekatinya. Dia berteriak sambil menangis, "Ardika, aku salah. Aku nggak seharusnya memarahimu, nggak seharusnya mengusirmu. Tolong maafkan aku. Tolong kasih tahu Pak Juna agar aku bisa menjadi sekretarisnya. Aku mohon padamu." Setelah melihat Ardika tidak menunjukkan ekspresi apapun, Jessica pun berkata dengan nada dingin, "Jalan." Setelah menutup kaca mobil, mobil Maiba itu pun berjalan pergi. Di rumah keluarga Basagita, Wulan dan Wisnu datang mencari Tuan Besar Basagita. "Kakek, tolong atur Luna dan keluarganya. Mereka nggak hanya mendapatkan izin penjualan awal, tetapi juga sedang bersiap untuk pindah ke Villa Cakrawala." Wulan juga mengeluh, "Kakek, keuangan grup Agung Makmur sedang bermasalah. Luna bukan hanya nggak mau menjual Villa Cakrawala untuk memberikan kontribusi kepada keluarga Basagita, mereka malah pindah ke sana untuk menikmati hidup yang indah." Tuan Besar Basagita melihat ke arah Wisnu, lalu bertanya, "Bagaimana dengan bawahan Tuan Jinto?" Wisnu berkata dengan tak berdaya, "Aku sudah menghubunginya, tapi nggak bisa secepat itu." "Tapi, seharusnya kita yang tinggal di villa itu. Kenapa malah mereka yang tinggal?" "Kakek, sepertinya Luna sekeluarga merasa senang melihat penderitaan keluarga Basagita. Mereka nggak mau ikut berduka cita." Plak, sebelum Wisnu selesai bicara, wajahnya tiba-tiba ditampar. "Apanya berduka cita? Kakekmu masih belum mati." Tuan Besar Basagita memarahinya, kemudian bangun dari atas ranjang sambil berkata, "Beraninya mereka pindah rumah. Apakah mereka masih menganggap diriku? Ayo kita pergi ke kompleks Villa Bumantara." Tuan Besar Basagita membawa semua orang pergi ke kompleks Villa Bumantara. "Tuan, mohon maaf, tempat ini adalah area rumah pribadi, mohon berhenti." "Diam kamu, cucuku adalah pemilik Villa Cakrawala, hari ini dia pindah rumah, jadi kami datang mengunjunginya. Cepat bawa kami masuk." Di depan pintu masuk kompleks, Tuan Besar Basagita berkata dengan kesal terhadap satpam kompleks. Setelah tahu bahwa orang yang datang adalah keluarga pemilik rumah, satpam juga tidak berani ragu. Dia segera membawa anggota keluarga Basagita untuk masuk ke dalam. "Wah, danaunya besar sekali, bahkan ada kapal yang parkir di sini. Ternyata ini adalah kompleks Villa Bumantara, desainnya indah sekali. Bahkan bisa parkir beberapa kapal, mewah sekali." Setelah melewati jalan setapak yang dipenuhi pepohonan untuk beberapa saat, anggota keluarga Basagita terus berseru kaget seolah-olah mereka belum pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya. "Kapal pesiar ini disiapkan bagi pemilik untuk berkeliling danau. Kalian bisa menaikinya." Petugas properti manajemen membawa anggota keluarga Basagita naik ke atas kapal. Kapal pesiar itu berjalan dengan mulus di atas danau yang jernih, tanaman hijau juga memenuhi samping danau. Danau ini dinamakan Cakrawala yang berada di dalam kompleks Villa Bumantara. Air danau ini berasal air mumi Danau Siliwangi. Kompleks Villa Bumantara hanya memiliki beberapa villa mewah saja. Semua villa dipisahkan oleh danau, sehingga dapat menjaga privasi pemiliknya dan gak diganggu oleh orang lain. Setelah mendengar penjelasan dari petugas, anggota keluarga Basagita diam-diam merasa iri. Kompleks Villa Bumantara ternyata memiliki air murni, mewah sekali. Bab 28 Bertaruh. Tuan Besar Basagita menunjuk ke arah sebuah villa di pinggir danau sambil berkata, "Apakah itu Villa Cakrawala? Bukankah itu adalah villa milik Komandan Drako yang baru menjabat di Departemen Militer Kota Banyuli?" "Villa Cakrawala ada di sana," jawab petugas sambil menunjuk ke sebuah bangunan berlantai 2 ada di sekitar. "Kalau begitu setelah tinggal di sini kita akan menjadi tetangga Komandan Drako." Ketika mendengarnya kedua mata Yanto dan keluarganya langsung berbinar. Di dalam Villa Cakrawala, Ardika sedang mengajak Luna dan yang lain melihat villanya. Sebenarnya mereka belum resmi pindah ke villa ini. Hanya saja, demi pamer, ibu mertuanya terus menyebarkan bahwa mereka akan segera pindah ke villa ini. Astaga, dapur yang terbuka ini besar sekali. Ruang makannya juga sangat besar. Kalau enggak, kita langsung pindah saja hari ini. Desi terus meraba berbagai tempat dengan ekspresi tersenyum lebar. Luna hanya bisa tersenyum tak berdaya sambil berkata, "Bu, kamu terlalu buru-buru.
Perabot yang dibutuhkan masih banyak yang belum dibeli. Luna, kamu masih tahu diri juga. Kamu pasti tahu bahwa keluargamu miskin, jadi nggak sanggup membeli perabot mahal. Suara sindiran Wulan terdengar dari depan pintu. Ketika menoleh ke belakang ekspresi Luna pun berubah. Tuan Besar Basagita berjalan masuk bersama anggota keluarga yang lain. Gaya mereka tampak seolah-olah rumah mereka. Ah, kenapa kalian datang? Tuan Besar, harusnya kalian kasih tahu dulu biar aku bisa jemput kalian. Desi segera menyambut mereka sambil tersenyum bangga. Sebelumnya, anggota keluarga Basagita selalu merendahkan mereka. Namun, sekarang mereka malah datang mengunjungi villa besar ini. Akhirnya Desi bisa pamer di depan mereka. Wisnu malah berkata dengan kasar, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pemilik rumah di sini, ya? Memangnya kami harus lapor dulu sebelum masuk? Wisnu, jaga ucapanmu, bentak Luna. Kenapa? Memangnya aku salah? Wisnu memelototinya sambil berkata, kalian ini terlalu miskin dan bahkan gak sanggup membeli perabot, beraninya kalian bertengkar denganku. Tetangga kalian itu adalah Komandan Draco, beberapa pemilik villa di sekitar juga orang kaya. Kalau kalian pindah ke sini, apakah kalian berani menyapa tetangga kalian? Ada nasihat yang mengatakan bahwa jangan masuk ke lingkungan yang gak cocok denganmu. Itu adalah nasihat buat kalian. Setelah mendengarnya, Desi yang masih tersenyum pun menundukkan kepala dengan kecewa. Semua suasana hatinya yang baik langsung menghilang. Luna menatap Wulan dengan kesal, tetapi dia juga tidak bisa membantah. Ketika Ardika keluar dari kamar mandi, dia kebetulan mendengar percakapan mereka. Ardika lalu tersenyum dan menjawab, Wisnu, bagaimana kalau aku sanggup membeli perabot? Hehe, Wisnu tersenyum sinis, lalu berkata kepada Ardika dengan hina, dasar pecundang. Jangan-jangan kamu ingin memindahkan semua barang bekas dari rumah lama. Kalau semua itu bisa disebut perabot, lupakan ucapanku tadi. Aku bisa berbaik hati untuk membeli beberapa perabot bekas yang masih bagus untuk kalian. Wulan juga berkata dengan jijik, harga Villa Cakrawala paling nggak 100 miliar, jadi harga perabotnya minimal juga harus 20 miliar. Memangnya kalian nggak merasa malu pakai perabot bekas? Haha, anggota keluarga Basagita tertawa terbahak-bahak. Ardika hanya tersenyum dan menjawab, 20 miliar. Apakah itu termasuk mahal menurut seorang Wulan? 20 miliar itu hanya harga satu set perabot ruang kerja untuk ayah mertuaku. Pecundang, kamu masih saja suka membual. Ekspresi Wisnu pun menjadi suram. Tiba-tiba, dia menunjukkan ekspresi aneh dan berkata, Ardika, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apakah kamu bisa membeli perabot puluhan miliar atau enggak? Boleh, apa taruhannya? Tanya Ardika sambil mengangguk. Kalau kamu menang, aku akan loncat ke danau dan berenang pulang. Wisnu melanjutkan dengan ekspresi jahat, kalau kamu kalah, mulai sekarang, Villa Cakrawala akan menjadi milik keluarga Basagita. Bab 29 perabot seharga 60 miliar. Wisnu ingin memenangkan Villa Cakrawala tanpa mengeluarkan uang. Ardika hanya tersenyum sambil mengangguk, lalu berkata, baik. Lalu, ucapannya langsung dihentikan sebelum selesai bicara. Baik apanya? Desi memelototi Ardika, lalu berkata, kami nggak mau bertaruh. Villa Cakrawala sejak awal adalah milik kami. Wisnu, jangan mimpi. Wisnu pun berkata, memangnya aku bodoh. Aku hanya mempermainkan menantu idiotmu ini. Dasar keluarga miskin, kalau nggak berani bertaruh, diam saja. Jangan membual di depanku. Ucapan Wisnu membuat Desi merasa malu dan juga kesal. Namun, Desi tidak bisa membalasnya dan hanya bisa kesal sendiri. Ardika berkata dengan nada dingin, jaga mulutmu, Wisnu. Lalu, apakah taruhannya masih berlaku? Wisnu tertegun, dia tidak menyangka Ardika berani bertaruh dengannya. Sambil tersenyum, dia menatap Ardika dengan tatapan bodoh sambil berkata, kalau kamu masih ingin bertaruh, tentu saja masih berlaku. Ardika, jangan gegabah. Luna segera menghentikan Ardika. Meskipun mereka tidak sanggup tinggal di Villa Cakrawala, mereka bisa menjualnya. Mereka tidak mungkin memberikannya secara gratis kepada Wisnu dan keluarganya. Sayang, percayalah padaku. Perabotnya sedang diantar ke sini. Setelah menenangkan Luna, Ardika menatap Wisnu dan berkata, bagus. Semoga kamu menepati janjimu. Loncat ke danau dan berenang pulang. Aku juga berharap kamu menepati janjimu. Wisnu sama sekali tidak menganggap serius ucapan Ardika. Dia pun melanjutkan, kalau kalah,
segera keluar dari villa ini dan serahkan kepada kami. Jangan malah berlutut dan memohon kepadaku. Haha, anggota keluarga Basagita yang lain juga ikut tertawa. Memangnya Luna dan keluarganya sanggup membeli perabot seharga puluhan miliar. Jangan bercanda, Tuan Besar Basagita bahkan sudah menganggap Villa Cakrawala sebagai miliknya. Setelah melihat sekeliling, dia pun berkata sambil tersenyum lebar, aduh, villanya besar sekali. Kalau aku tinggal sendiri, pasti akan kesepian. Wisnu pun mendekat sambil tersenyum, dia lalu berkata, kakek, kami sekeluarga akan pindah ke sini saja. Mulai sekarang, kalau lagi santai, aku akan menemani kakek jalan-jalan di luar. Betul kakek kami sekeluarga bisa berbakti kepada kakek. Wulan juga mendekat sambil merangkul lengan kakeknya. Melihat kedua cucu yang paling disayanginya ini, Tuan Besar Basagita pun berkata dengan gembira. Bagus kalau begitu, kalian sekeluarga juga ikut pindah kemari. Setelah mendengarnya, Yanto segera mengangguk dengan senang. Ekspresi Luna dan keluarganya langsung masam. Desi tiba-tiba mencubit lengan Ardika, lalu berkata, Ardika, kamu cari mati, ya. Siapa suruh kamu taruhan dengannya? Kenapa kamu nggak diam saja? Pak Ardika ada. Sebelum Desi selesai bicara, beberapa petugas dari manajemen properti tiba-tiba masuk bersama seorang pria. Melihat pria itu, Tuan Besar Basagita langsung berdiri. Dia pun berseru dengan kaget, Pak Juna dari grup Bumantara, kenapa Anda datang ke sini? Pria yang datang adalah Juna, manajer umum grup Bumantara. Selamat datang, Pak Juna. Tuan Besar Basagita segera menyambutnya bersama anggota keluarga Basagita yang lain. Ya, Juna hanya mengangguk, kemudian datang ke hadapan Ardika. Di depan tatapan kaget semua anggota keluarga Basagita, Juna berkata dengan sopan, Pak Ardika, perabot yang Anda pesan di toko perabot milik adik sepupuku sudah saya antar. Selesai bicara, Juna segera mengatur petugas manajemen properti untuk bantu menurunkan barang. Hati-hati perabot ruang kerja dari kayu rosewood itu saja sudah senilai 20 miliar, jangan sampai kebentur. Selain memberikan arahan, Juna juga ikut mengangkat perabotnya. Perabot ruang kerja saja senilai 20 miliar, masih ada perabot mahal lainnya. Awalnya, para anggota keluarga Basagita sudah dibuat bengong oleh Juna. Ketika melihat satu persatu perabot yang diangkat masuk, semua orang terdiam dan tidak bisa berbicara. Tuan Besar Basagita diam-diam menelan ludah, lalu bertanya dengan sopan, Pak Juna, boleh saya bertanya? Berapa harga semua perabot ini? Setelah memastikan Ardika tidak menolak, Juna pun berkata, semuanya kurang lebih 60 miliar. Bab 30 mengusir. Semua orang menarik napas dalam-dalam, bahkan Luna dan keluarganya juga terkejut. Ekspresi anggota keluarga Basagita menjadi sangat menarik. Sebelumnya, mereka terus menertawakan Ardika dan bilang kalau dia tidak sanggup membeli perabot mahal. Sekarang, harga satu set perabot ruang kerja saja sudah senilai 20 miliar lebih. Ardika datang ke hadapan Tuan Besar Basagita, lalu bertanya sambil tersenyum, Tuan Besar, rumah ini besar nggak? Besar? Bukan hanya bangunan yang besar, bahkan danau di luar sana juga sangat luas. Hehe, sikap Tuan Besar Basagita terhadap Ardika menjadi lebih sopan. Ardika lalu bertanya lagi sambil tersenyum, mahal nggak? Tentu saja, villa seharga 100 miliar juga bukan sesuatu yang bisa diimpikan semua orang. Ardika kembali melanjutkan, kalau tinggal di sini, pasti akan sangat bergengsi, kan? Tentu saja, di seluruh kota Banyuli, hanya sedikit keluarga yang bisa membelinya. Tuan Besar Basagita terus mengangguk. Dia mengira Ardika bertanya seperti itu karena ingin mengajaknya tinggal bersama. Senyuman di wajah Tuan Besar Basagita menjadi makin lebar. Senyuman di wajah Ardika tiba-tiba menghilang, dia lalu berkata, tapi, apa hubungannya semua ini denganmu? Apa hubungannya semua ini denganmu? Ucapan Ardika yang santai itu membuat seluruh villa menjadi hening. Ardika, apa maksudmu? Bentak Tuan Besar Basagita sambil memelototinya. Pada saat ini, Tuan Besar Basagita tentu saja paham bahwa Ardika sedang mempermainkannya. Maksudku sudah sangat jelas. Ardika berkata dengan nada dingin, Villa Cakrawala adalah milik keluarga kami. Nggak ada hubungannya dengan kalian, apalagi keluarga Basagita. Sekarang, kalian sudah melihatnya, silakan keluar. Wajah Tuan Besar Basagita sangat merah karena marah, dia terus memelototi Ardika. Wisnu tiba-tiba membentak dengan kesal, Ardika, jangan membual. Istrimu adalah cucu keluarga Basagita,
kamu adalah menantu keluarga Basagita. Villa kalian adalah milik keluarga Basagita. Betul, keluarga Basagita memberikan kalian makan dan pekerjaan, sekarang kalian malah ingin pergi begitu saja. Dasar pengkhianat. Wulan dan yang lain juga ikut menuduh Ardika. Ardika hanya tersenyum dingin menatap semua orang, dia pun berkata, sekarang, aku dan istriku sudah punya uang. Kalian baru menganggap kami sebagai anggota keluarga Basagita, ya. Sebelumnya, kalian membuang semua pekerjaan kotor kepada istriku. Kalian juga menyuruh istriku menyerahkan diri. Kenapa waktu itu kalian nggak bilang kalau kami adalah anggota keluarga kalian? Semuanya tidak bisa menjawab. Selain Jaki dan Desi, Luna yang mendengar ucapan Ardika juga merasa sedih. Wulan tiba-tiba berkata dengan sinis, Luna, sebaiknya kamu jujur saja. Dari mana uang 60 miliar untuk membeli perabot ini? Jangan-jangan kamu menjual dirimu. Pantas saja Pak Ridwan bisa memukul keponakannya demi dirimu. Kamu menjual. Plak, sebelum selesai bicara, Wulan sudah ditampar. Kalau berani asal bicara lagi, aku akan memotong lidahmu, ucap Ardika dengan tajam. Luna dibuat marah oleh Wulan, dia pun berteriak, Ardika, kasih tahu mereka, dari mana uang yang kamu gunakan untuk membeli perabot. Seketika, semua orang menatap ke arah Ardika. Jaki dan Desi juga baru ingat. Sebelumnya, mereka terlalu bersemangat, sehingga lupa bertanya dari mana uang yang digunakan Ardika untuk membeli perabot. Dari mana Ardika punya uang sebanyak itu? Wulan memelototi Ardika dengan kesal, lalu berkata, cepat katakan. Aku juga nggak percaya kamu punya uang sebanyak itu. Aku pakai uangku sendiri, apa urusannya dengan kalian? Duar, semua orang terkejut, bahkan Tuan Besar Basagita juga ikut berdiri. Wulan tampak makin marah. Dasar bodoh. Sambil tersenyum, Ardika pun berkata kepada Juna, Pak Juna, orang-orang ini sangat mengganggu. Tolong suruh petugas manajemen untuk mempersilakan mereka keluar. Ardika, beraninya kamu mengusir kami keluar. Bentak salah satu anggota keluarga Basagita. Terutama Tuan Besar Basagita, dia tampak sangat marah. Sebagai seorang kepala keluarga, dia yang selalu mengusir Ardika keluar. Sekarang, Tuan Besar Basagita malah diusir oleh si pecundang ini. Di mana harga dirinya?